Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Oktaviani Savitri, mahasiswa Prodi D3 Radiologi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit orasi saya untuk memenuhi tugas teori AIK. Orasi saya berjudul korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi atau rasuah bermaknakan busuk, rusak, penyalahgunaan, penyogokan, dan juga memutarbalikkan yang dilakukan oleh para pejabat, politikus, pegawai negeri, dan aparatus sipil lainnya yang bertujuan untuk meraih keuntungan secara sepihak. Secara garis hukum, korupsi ini adalah satu, melawan hukum, yang kedua melakukan penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga melakukan penggelapan kekuasaan yang bertujuan untuk meraih keuntungan secara sepihak yang bisa merugikan negara maupun perekonomian negara. Pada tahun 2020 awal, KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi sedang menyelidiki 6 kasus korupsi di Indonesia sendiri. Di Indonesia juga banyak sekali korupsi-korupsi yang merupakan penyogokan maupun penyalahgunaan kekuasaan. Padahal mereka sudah bersumpah di atas Al-Quran untuk tidak berkhianat kepada pemerintah maupun negara mereka sendiri. Di dalam agama Islam, pada surat An-Nisa ayat 29 dan surat Al-Maidah ayat kedua sudah dianjurkan, sudah dijelaskan bagaimana kita sebagai manusia tidak boleh melakukan korupsi atau mengambil hak yang bukan hak kita sendiri. Tapi masih banyak koruptor yang berkeliaran sebagai tikus jalanan yang menggunakan dasi. Korupsi bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Apakah para KPK sudah lelah melihat banyaknya kasus korupsi yang berada di Indonesia sendiri yang bisa merugikan para rakyat maupun perekonomian negara? Banyaknya kasus dan lemahnya hukum di Indonesia membuat para koruptor semakin merajalela. Para koruptor lupa dari mana mereka berasal dan lupa bagaimana rintihnya rakyat kecil melihat bumi pertiwi yang hampir hancur. Mereka mempunyai hati nurani, hanya saja ditutupi oleh rasa serakah. Maka dari itu pentingnya ilmu yang harus berbanding sejalan dengan agama. Salah satu kasus korupsi di Indonesia yang sangat merugikan bagi negara adalah kasus korupsi Pak Setio Novanto, di mana korupsi uang EKTP. Tapi Pak Setio Novanto pada saat di penjara juga melakukan korupsi seperti penyogokan pada para penjaga penjara tersebut. Contohnya yang dikupas oleh Mata Najwa, oleh Najwa Shihab, di mana mereka memperlihatkan bagaimana ruangan sel penjara para koruptor, yaitu Pak Setio Novanto, yang di dalamnya memiliki AC yang lebih mewah daripada kamar kos-kosan para mahasiswa. Lalu apa tanggapan pemerintah mengenai korupsi di Indonesia? Di Indonesia sendiri hukum korupsi sangat lemah. Mengapa? Apakah para pemerintah takut untuk membuat hukum-hukum yang jauh lebih sulit untuk meringankan atau mengatasi dari korupsi ini? Mereka takut jika mereka korupsi, lalu mereka dihukum mati. Contohilah Pak, negara Cina yang memberlakukan hukum mati jika terdapat kasus korupsi. Kenapa Indonesia tidak dibuat seperti itu? Apakah melanggar HAM? Lalu apakah para koruptor yang menyuri uang rakyat maupun uang negara tidak melanggar HAM? Kami rakyat kecil sedang merintih kesakitan, meminta sesuap makan, susahnya mencari uang, dan kurangnya lapangan pekerjaan membuat kami semakin menderita. Kami sebagai rakyat kecil seperti ditindas, sering sekali ditindas,
Tapi apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah ongkang-ongkang kaki dan juga tutup mata dan tutup telinga akan masalah yang dihadapi rakyat kecil. Mereka lupa dari mana mereka dipilih dan dari mana mereka berasal. Sebagai mahasiswa, kita harus melihat progresif dari kasus korupsi untuk menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa perlu melakukan yang namanya pengkajian ulang kepada diri kita sendiri, introspeksi kepada diri sendiri. Apakah kita sudah cukup baik menjadi mahasiswa yang anti korupsi? Korupsi tidak hanya menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga korupsi waktu, di mana kita bisa mengantar tugas tepat waktu, tidak bertele-tele, dan juga tidak melakukan adu domba kepada yang lain. Itu adalah salah satu contoh kita sebagai mahasiswa anti korupsi dan mendukung Indonesia tanpa korupsi. Tolonglah para pemerintah, tingkatkan dan kuatkan lagi hukum yang mengatur korupsi di Indonesia sehingga tidak terjadinya kerugian yang cukup besar bagi negara ini. Negara ini sedang diambang kehancuran. Belum lagi kasus sekarang di mana mahasiswa demo dikarenakan terciptanya atau disahkannya RUU Cipta Kerja yang semakin menindas para rakyat. Perbaikilah dulu hukum yang ada untuk mengatasi korupsi agar korupsi tidak lagi merajalela di Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita mengkaji ulang hukum-hukum di Indonesia. Perbaiki masalah yang ada, bukan menambah masalah. Cukup sekian orasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.